Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman Nandidayakta. Kembali lagi di video pembelajaran Nandidayakta di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dan kita sekarang belajar di pertemuan terakhir di perkuliahan kita di bagian stan yaitu pertemuan ke-15 di semester ke-6 sebelum kita minggu depan melaksanakan ujian akhir semester. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Sobas yang sebelumnya sudah mungkin teman-teman dapatkan. Jadi kita tidak akan membahas materi, tapi fokus pada soal ujian tahun sebelumnya. Dan sebelum itu, perkenalkan nama aku Jalan dari kelas 610, yang sekarang akan membahas soal terkait dengan akuntansi cabang dan pusat. Untuk soal-soal selanjutnya, ada yang sudah pernah dibahas di video tentir sebelumnya yang teman-teman bisa cek di YouTube, atau yang belum dibahas, akan dibahas oleh rekan saya nanti di video yang lain. Oke, yang pertama, di sini ada informasi soal bahwa PTA memiliki 3 cabang, yaitu cabang di Bandung, Solo, dan juga Surabaya. Kebijakan akuntansi untuk setiap cabangnya adalah yang pertama, akuntansi untuk aset tetap dilakukan secara terpusat, di mana pusat menyelenggarakan catatan akuntansi aset tetap untuk aset tetap yang digunakan baik oleh pusat maupun oleh cabang, namun beban penyusutan tetap dibebankan dan dicatat di pembukuan cabang masing-masing. Pembayaran beban asuransi dan beban iklan dilakukan secara terpusat dan dialokasikan ke cabang dengan proporsi yang ditentukan kantor pusat. Semua beban asuransi dan beban iklan dibayar di muka pada awal tahun. Margin kantor pusat dihitung berdasarkan harga pokok pada pusat dan barang yang ditagihkan ke cabang sudah termasuk dengan harga margin yang ditetapkan. Ya, selamat bulan Desember 2020 terdapat transaksi diantaranya yang pertama yaitu 1 Desember terdapat pengiriman barang dari pusat kepada cabang untuk masing-masing cabang yaitu Bandung, Solo, dan Surabaya dengan harga pokok 300 juta, 200, dan juga 250. Untuk margin yang dibebankan ke cabang Bandung sebesar 20%, Solo 25%, dan Surabaya 30%. Serta dalam rangka pengiriman barang tersebut, kantor pusat mengeluarkan ongkir yaitu 2 juta untuk ke Bandung, 3 juta untuk Solo, dan 4 juta untuk Surabaya. Barang diterima oleh cabang pada hari yang sama. Oke, pada transaksi tanggal 1 Desember ini kita akan membuat 3 jurnal untuk di kantor pusat. Yang pertama, dia akan mengakui pengiriman barang untuk cabang yang pertama atau cabang Bandung atau yang di sini saya tuliskan brand 1. Jurnalnya brand 1 pada shipment to brand 1, unrealized profit brand 1, dan juga cash. Shipment to brand 1 ini adalah akun untuk mencatat persediaan yang dikirimkan pusat kepada cabang sesuai dengan cost-nya atau harga perolehannya yaitu 300 juta tadi. Sedangkan unrealized profit brand 1 akan dibebankan sebesar nominal dari margin yang ditetapkan oleh pusat, yaitu 20% dikalikan dengan harga pokok. Kenapa harga pokok? Karena sesuai ketentuan di soal poin C, yaitu margin dihitung berdasarkan harga pokok pada pusat. Sehingga 60 juta ini didapat dari 20% kali 300 juta. Untuk case-nya ini adalah mengakomodir pembayaran ongkir yang dilakukan oleh pusat sebesar 2 juta. Sehingga total brand 1 yaitu akumulasinya 362 juta. Kemudian cabang 1 atau cabang Bandung akan mencatat shipment from home office sebesar 60 juta atau sebesar kos dari persediaan yang dikirimkan pusat dan ditambah margin yang dibebankan oleh pusat. Ini sesuai dengan informasi di poin C yaitu barang yang ditagihkan ke cabang sudah termasuk dengan margin yang ditetapkan. Kemudian untuk ongkir yang dibayarkan oleh pusat kepada cabang akan dicatat di pembukuan cabang dengan akun freight in sebesar 2 juta untuk menyeimbangkan akun cash di kantor pusat ini. Kemudian kreditnya adalah akun home office sebesar 362 juta yang pastinya nanti akan balance dengan brand 1 di catatan pusat. 362 juta. Untuk catatan pemberian barang ke cabang kedua atau cabang yang di Solo, jurnalnya sama, cuman berbeda pada nominalnya. Yang pertama yaitu shipment to branch-nya sebesar 200 juta atau sebesar cost yang diberikan pusat kepada cabang. Kemudian pusat membebankan margin sebesar 25% dari cost-nya atau 25% dari 200 juta sehingga didapat 50 juta. Kemudian dalam penyetoran atau pengiriman barang ke cabang 2, pusat juga membayar biaya pengiriman sebesar 3 juta sehingga branch 2 totalnya mencapai 253 juta. Selanjutnya untuk di cabang yang kedua, di cabang Solo, dia akan mencatat jurnalnya sama dengan cabang 1, shipment from home office sebesar 250 juta, yaitu dari 200 juta kos persediaan dan 50 juta margin yang dibebankan, serta freight in yang digunakan untuk mencatat
ongkir yang dibayarkan oleh kantor pusat sebesar 3 juta dan kreditnya home office 253. 253 ini akan sama dengan branch 2. Selanjutnya untuk branch yang ketiga atau cabang Surabaya, jumlahnya sama yaitu dengan shipment to branch 3-nya itu 250 juta kos persediaannya. Kemudian unrealized profit branch 3 sebesar 75 juta yaitu 30% margin yang dibebankan pusat dikalikan dengan harga pokok pada pusat sebesar 250 juta. Serta ongkir yang dibayarkan oleh pusat sebesar 4 juta sehingga total branch ketiga sebesar 329 juta. Hal ini akan dicatat di kantor cabang ketiga dengan jurnal yang sama dengan cabang sebelumnya yaitu shipment from home office sebesar cost ditambah margin, kemudian freight in sebesar ongkir yang dibayarkan oleh kantor pusat dan kreditnya home office sebesar 329 sama seperti branch 3. Oke, transaksi yang kedua yaitu transaksi pembelian aset tetap berupa peralatan yang dibeli baik oleh kantor pusat maupun oleh kantor cabang sendiri, tetapi pembukuannya dilakukan oleh kantor pusat. Kemudian ada catatan peralatan yang dibeli oleh pusat langsung dikirimkan kepada cabang pada hari yang sama dan diterima pada hari yang sama. Metode penyusutan garis lurus tanpa nilai residu. Di sini jurnalnya teman-teman bisa pisah atau bisa digabung. Kalau misalkan digabung, maka perusahaan akan mengakui equipment yang berasal dari tiga cara perolehan, yaitu yang pertama pembelian oleh pusat sendiri sebesar 28.800.000 yang nantinya akan ditransfer ke cabang Bandung untuk digunakan di cabang. Kemudian cara perolehan yang kedua yaitu dengan cabang Solo yang membeli sebesar 33 juta dan yang perolehan ketiga yaitu dengan pembelian oleh cabang Surabaya sebesar 30 juta. Sehingga total equipment yang dibukukan di kantor pusat mencapai 91.800.000. Selanjutnya pencatatan pada kantor cabang. Karena kantor cabang 1 atau kantor cabang Bandung tidak melakukan pembelian peralatan secara mandiri, dia hanya menerima transfer dari kantor pusat, maka di catatan kantor Bandung dia tidak memiliki jurnal apa-apa karena proses penyetoran atau pengiriman peralatan ke kantor cabang tidak dilakukan penjurnalan baik di pusat maupun di cabang, sehingga proses pengirimannya no entry. Sedangkan untuk dua cabang selainnya akan mencatat perolehan equipment dengan jurnal equipment pada cash sebesar 33 juta atau sebesar cost equipmentnya untuk cabang Solo, sedangkan untuk cabang Surabaya equipment pada cash sebesar 30 juta. Karena equipment akan dibukukan di kantor pusat, maka equipment harus ditutup atau direklasifikasi ke akun home office, yaitu home office 33 juta dan equipment 33 juta. Begitu juga di Surabaya, home office pada equipment 30 juta. Ini nanti teman-teman bisa gabungkan jurnal ini menjadi satu jurnal langsung home office pada cash. Jadi tidak memunculkan equipment terlebih dahulu. Hasilnya akan sama karena equipmentnya akan ditutup sehingga bersaldo 0. Oke, next kita ke transaksi ketiga. Transaksi ketiga yang cukup banyak yaitu transaksi pengiriman atas pengiriman 1 Desember tadi, kantor pusat memerintahkan beberapa cabang untuk mengirimkan sebagian barang ke cabang yang lainnya dengan dua perintah yaitu untuk Bandung mengirimkan ke Surabaya atau cabang 1 mengirimkan ke cabang 3 dan cabang 2 mengirimkan ke cabang 3 sesuai dengan proporsi yang sudah ditetapkan 25% dan juga 30%. Serta untuk cabang pengirim dikenakan biaya pengiriman sebesar 2.800.000 untuk Bandung dan 1 juta untuk Solo. Sedangkan biaya normal apabila barang tersebut dikirimkan langsung dari pusat ke cabang Surabaya sebagai cabang penerima, biayanya hanya maksimal 3 juta dan 2 juta. Oke, kita jurnal terlebih dahulu pengiriman Bandung ke Surabaya. Karena pengiriman antar cabang itu diperlakukan seperti halnya bahwa barang itu dikirim langsung oleh pusat, maka di pusat dia akan mencatat reklasifikasi shipment to branch dari branch ke 1 direklasifikasi ke branch 3. Dari branch Bandung direklasifikasi ke branch Surabaya sebesar 75 juta. Didapat dari mana? Didapat dari proporsi barang yang dikirim 25% dikalikan dengan kos yang ada di catatan pusat sebesar 300 juta untuk branch 1. Hingga dapat 75 juta. Selain itu, pada tanggal 1 Desember tadi, terdapat margin yang dibebankan oleh kantor pusat ke kantor cabang atau unrealized profit sebesar 60 juta untuk cabang 1. 60 juta ini adalah unrealized profit untuk 300 juta barang.
Sehingga kita harus proporsionalkan berapa unrealized profit yang dikirimkan atau yang menempel pada 75 barang yang dikirimkan ke cabang ketiga, yaitu 15 juta. 15 juta didapat dari 25% kalikan dengan unrealized profit di cabang satu. Sehingga jurnalnya unrealized profit brand 1 diretas ke unrealized profit brand 3 sebesar 15 juta. Oke, untuk jurnal yang terakhir ini kita jurnal setelah kita ngejurnal di kantor cabang. Di kantor cabang 1 atau kantor cabang Bandung selaku pengirim, dia akan mendebit home office karena persediaan dia berkurang sehingga dia akan mengurangi home office-nya sebesar 93.300 didapat dari perincian shipment from home office-nya 90 juta, didapat dari 25% barang yang terdapat di catatan cabang Bandung yaitu 360. 360 ini adalah gabungan dari shipment to branch dan unrealized profit sesuai dengan informasi soal poin C, barang yang ditagihkan ke cabang sudah termasuk dengan margin. Kemudian untuk freight-in sebesar 500.000 ini adalah proporsi ongkir yang sebelumnya ada pada transaksi tanggal 1 yaitu 2 juta. 2 juta ini adalah ongkir yang dibebankan untuk 360 barang yang diterima oleh cabang Bandung. Sehingga untuk 90 juta barang yang dikirimkan ke cabang ketiga akan ada proporsi freight-in yang harus dikurangi sebesar 500, yaitu berasal dari 25% kalikan dengan ongkir di catatan cabang Bandung tanggal 1. Kemudian selanjutnya yaitu ada cash berupa pembayaran ongkir yang ditanggung oleh cabang Bandung selaku pengirim untuk cabang Surabaya sebesar 2.800.000. Oke. Angka 9.300.000 di home office debit ini dia akan dicatat pada akun brand 1 di catatan kantor pusat sebesar 93.300. Sedangkan di catatan kantor cabang penerima atau kantor cabang Surabaya dia akan mencatat shipment from home office karena dia mendapatkan barang sebesar 90 juta atau sebesar dari shipment from home office yang ditutup atau dikurangi dari cabang Bandung. Kemudian ada freight-in sebesar 30 juta. Sebesar 3 juta. Yang mana 3 juta ini berasal dari freight-in yang proporsi dari tanggal 1 Desember yang dibayar pusat tadi. Kemudian yang dibayarkan oleh kantor cabang Bandung sendiri 2.800.000. Ketika ditotalkan, dua ongkir ini adalah 3,3 juta. Namun, sesuai informasi di soal, biaya normal pengiriman yaitu sebesar 3 juta. Sehingga yang dapat diakui sebagai beban pengiriman maksimal itu adalah sebesar biaya normal apabila barang tersebut dikirimkan langsung dari pusat ke cabang. Sehingga cuma 3 juta yang diakui. Dan kreditnya home office sebesar 93 juta. Akan ada selisih antara ongkir yang dicatat di cabang Bandung dengan ongkir yang ada di cabang Surabaya sebesar 300.000 yang akan diakui sebagai excess freight on interbranch atau perbedaan atau selisih ongkir dari kegiatan pengiriman antar cabang. Dan debitnya di 93 juta dicatat di akun branch 3 ini adalah akun home office pada catatan branch 3. Oke, itu untuk tanggal 15 yang pertama. Tanggal 15 yang kedua, pengiriman dari Solo ke Surabaya. Sama seperti sebelumnya, di pusat akan mencatat atau mereklasifikasi shipment to branch 2 ke shipment to branch 3 sebesar 60 juta, yaitu 30% barang yang dikirim dikalikan dengan kos di cabang yang kedua. Sebesar kosnya 200 juta. Kemudian ada unrealized profit yang terkandung dari 60 juta barang yang dikirimkan ke cabang 3 sehingga harus dipindahkan unrealized profit tersebut ke catatan cabang 3 yaitu sebesar 15 juta atau 30% kalikan dengan 50 juta. Selanjutnya, untuk jurnal yang terakhir ini bisa kita jurnal sebenarnya bisa dijurnal di awal, cuman untuk memastikan saja kita lebih baik setelah menjurnal pada catatan cabang. Nah, karena cabang yang mengirim itu cabang yang kedua, maka di catatan buku cabang Solo dia akan mencatat home office sebesar 76.900 berasal dari shipment from home office 75 juta, yaitu 30% dari
kos barang yang diterima oleh Solo 250. 250 berasal dari kos pusat ditambah dengan margin yang dibebankan. Next, freight in atau ongkir. Dari 75 barang ini, dulunya dia termasuk dari 250 juta barang yang dikirimkan dengan ongkir yang ditanggung pusat sebesar 3 juta. Sehingga harus diproporsionalkan bahwa 75 juta barang ini ongkirnya itu adalah 900.000 yang akan ditutup dan nantinya dibebankan ke cabang Surabaya. Dan cash di catatan cabang Solo ini merupakan ongkir yang dibayarkan oleh cabang Solo sendiri dalam rangka pengiriman Solo ke Surabaya sebesar 1 juta. Dengan biaya normal pengiriman apabila barang tersebut dikirim langsung ke Surabaya yaitu sebesar 2 juta, sehingga total ongkirnya 1,9 masih di bawah dari biaya normal, sehingga bisa diakui secara keseluruhan freight in-nya 1,9 dan di cabang Surabaya mencatat shipment from home office 75 juta dan home office di kredit 76.900. Home office di debit catatan cabang Solo dan di kredit catatan cabang Surabaya akan menunjukkan nilai yang sama apabila ongkirnya, total ongkir itu masih di bawah atau sama dengan biaya normal yang ditetapkan oleh kantor pusat. Sehingga di sini jurnalnya hanya branch 3 pada branch 2 sebesar 76.900 tanpa ada jurnal atau akun excess freight on interbranch. Selanjutnya jurnal ke tanggal 20. Pada tanggal 20 terdapat pengiriman uang antar pusat dan cabang dan antar cabang atas perintah pusat. Ya, terdapat 5 pengiriman yaitu dari pusat ke Bandung sebesar 20 juta. Dari pusat ke Bandung maka kantor pusat akan mencatat pengurangan cash dengan dan mendebit brand 1 sebesar 20 juta, sedangkan cabang Bandung selaku penerima uangnya akan mencatat penerimaan kas di debit dan kreditnya home office sebesar 20 juta. Untuk pengiriman yang kedua yaitu dari Solo ke pusat. Karena pusat menerima uang, maka dia akan mencatat cash pada branch kedua sebesar 50 juta, dan di catatan cabang Solo dia akan mendebit home office serta mengkredit cash sebagai bukti cash keluar. Pengiriman yang ketiga yaitu Surabaya ke pusat. Pusat akan mencatat penerimaan uang cash 10 juta dan kreditnya branch 3 10 juta, dan cabang Surabaya akan mencatat home office pada cash sebesar 10 juta. Branch kedua, pengiriman yang keempat yaitu Bandung yang mengirimkan ke Solo. Jadi antar cabang. Karena antar cabang, maka cabang pusat tidak akan mencatat penerimaan maupun pengeluaran cash, tapi akan mereklasifikasi dari catatan branch kedua ke branch dari catatan branch pertama ke branch kedua. Sehingga branch 2-nya didebit 60 juta dan kreditnya branch 1 60 juta. Di catatan cabang Bandung selaku branch pertama, dia akan mencatat home office sebesar 60 juta dan mengkredit cash. Jadi seolah-olah dia menyetorkan kas itu ke kantor pusat, mengurangi home office-nya, baru nanti di kantor pusat direklasifikasi. Sedangkan di kantor cabang Solo selaku penerima, dia akan mencatat cash pada kreditnya home office. Selanjutnya pengiriman yang terakhir atau yang kelima yaitu pengiriman dari cabang Surabaya ke cabang Bandung, sehingga ada reklasifikasi dari cabang ketiga, branch 3 direklasifikasi debit ke branch 1, dan branch 1 yang menerima akan mencatat cash pada home office. Selanjutnya di cabang ketiga atau cabang Surabaya dia akan mencatat home office debit berkurang dan kreditnya cash 40 juta. Jurnal yang selanjutnya yaitu pada 2 Januari 2020 pusat membayar di muka beban asuransi untuk 1 tahun sebesar 6 juta dan beban iklan 4 juta. Kedua beban tersebut seluruhnya terpakai pada tahun 2020 dan pada akhir tahun beban tersebut dialokasikan dengan rasio pembagian kedua beban antara pusat, cabang Bandung, cabang Solo, dan cabang Surabaya yaitu 5:2:2:1. Oke, jurnalnya kita asumsikan bahwasannya karena transaksi pembayaran di mukanya itu terjadi pada tanggal 2 Januari, maka asumsinya 2 Januari pusat sudah menjurnal prepaid insurance 6 juta, prepaid advertising 4 juta, dan kreditnya cash 10 juta. Ini asumsinya yang sudah ada tapi tidak perlu dimunculkan di jurnalnya ini. Jadi di jurnal ini di bulan Desember kita akan menjurnal pengalokasiannya saja. Karena pusat ikut menggunakan asuransi dan juga beban iklan, maka pusat akan juga mengakui insurance expense untuk dia sendiri,
yaitu sebesar 3 juta dengan perhitungan 5/10 kalikan dengan prepaid insurance-nya 6 juta. 5/10 didapat dari 5 perbandingan pusat, dan 10 ini total dari 5 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Oke, untuk brand 1, karena pusat hanya mengakui 5 bagian dari prepaid insurance, maka sisa lainnya ini diproporsionalkan ke masing-masing cabang, dan pusat tidak akan mencatat itu sebagai beban, tapi mendebit akun cabang 1 dan 2 dan cabang 3 dengan perhitungan cabang satunya 2/10, cabang 2-nya 2/10, dan cabang 3 1/10 dari prepaid insurance. Oke, untuk jurnal di masing-masing cabang, dia akan mencatat nominal-nominal yang dicatat oleh pusat ini sebagai beban, yaitu insurance expense pada kreditnya home office. Kreditnya home office sebesar 1,2 untuk cabang 1, 1,2 untuk cabang 2, dan 600.000 untuk cabang 3. Begitu juga untuk perlakuan beban iklan yang dibayar di muka, yaitu karena pusat menggunakan juga sebesar 5 proporsi, maka perhitungannya 5/10 kali 4 juta untuk advertising expense yang dibukukan di cabang pusat, di kantor pusat, dan untuk masing-masing cabang akan dicatat di akun cabang sebesar 800 untuk cabang 1, 2/10, 800 untuk cabang 2, 2/10 juga, dan cabang ketiga sebesar sebesar 400.000 dari 1/10 kalikan dengan prepaid advertisingnya. Kreditnya prepaid advertising untuk mengenalkan atau untuk menghilangkan beban dibayar di muka yang sudah terpakai seluruhnya di tahun tersebut. Jurnal di masing-masing cabang sama seperti jurnal asuransi, kita mengganti dengan advertising expense dengan nominal sesuai perhitungan yang sudah dicatat di kantor pusat. Oke. Selanjutnya, jurnal yang terakhir yaitu mengakui beban penyusutan peralatan yang dibeli pada tanggal 2 Desember. Peralatan dibeli pada 2 Desember, artinya baru digunakan selama 1 bulan. Karena di sini peralatan tidak digunakan oleh pusat, pusat tidak menggunakan peralatan sama sekali, maka pusat tidak akan mencatat depreciation expense. Didapat di mana informasi tersebut, yaitu didapatkan dari poin nomor 2 bahwa pengguna peralatan itu semuanya adalah cabang Bandung, Solo, dan juga Surabaya. Jadi pusat tidak akan mencatat depreciation expense, tapi langsung mendebit akun masing-masing cabang dan kreditnya accumulated depreciation sebesar 1.575.000. Didapat dari perincian cabang 1, yaitu kos peralatannya. Cabang 1 tadi yang membeli adalah pusat, yaitu 28.800, dibagi masa manfaat 6 tahun, dikalikan 1/12 atau 1 bulan masa terpakainya. Kemudian branch kedua, dia akan mendapatkan hasil 550, didapat dari equipment branch 2 sebesar 33 juta, dibagi masa manfaat 5 tahun, dan dikalikan 1/12. Sedangkan untuk branch ketiga, yaitu dari cost-nya, cost equipment-nya 30 juta dan masa manfaat 4 tahun. Oke, untuk jurnal masing-masing cabang juga sama, kita akan menjurnal depreciation expense dan kreditnya home office sebesar nominal yang sudah dihitung di pusat ini. Sudah selesai untuk jurnal terkait dengan akuntansi cabang dan pusat. Tapi untuk memastikan apakah jurnal kita ada yang salah atau tidak, maka kita perlu menghitung, sebenarnya ini tidak masuk ke penilaian, cuman untuk memastikan bahwa kita tidak ada kekeliruan, akun home office di masing-masing cabang itu harus sama dengan akun masing-masing cabang di catatan pusat. Home office di Bandung itu nilainya 271.100.000, dan akun cabang Bandung di pusat nilainya juga sama. Begitu juga cabang-cabang yang lain, 155, 650 sama, dan 420, 525 sama. Sehingga kemungkinan besar kalau misalkan ini sudah sama, kemungkinan besar kita benar. Tapi ada juga kemungkinan kita tetap salah karena mungkin kita salah memasukkan angka meskipun hasilnya balance. Ya, mungkin itu aja untuk soal akuntansi cabang dan pusat. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya di video yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman untuk persiapan UASnya, dan semoga lancar ujian terakhir di PKN STAN. Selamat dan semangat untuk menunggu wisuda di bulan Oktober. See you, assalamualaikum, terima kasih.